tiap pagi Anda nggak pup ke kamar mandi, itu sudah masalah sebetulnya. Di dalam harusnya olahraga itu dengan logika yang sama dengan pup itu ya kudune ya. Aku nggak ada waktu untuk olahraga, males. Pulang kerja, berangkat udah pagi, pulang malam, sampai rumah capek. Tapi scroll sosmed bisa sampai malam, bisa sampai lihat cucu, gendong cucu, itu tandanya hidupmu sudah komplit. Apa sih yang dirasakan ketika sudah ada bonding dengan anak? Mangannya sehari 3 kali, olahraganya seminggu sekali. Nah, kurang. Terus kepingin six pack. Ngimpi tak? Ya impossible. Impossible. Iya. Kali ini kita akan ngobrol dengan pesepeda spesial, Om Garam Kurniawan. Dia ini termasuk salah satu pesepeda yang kuat di komunitas. Rahasia kuatnya gampang dan bisa ditiru siapa aja ternyata. Dia memandang bersepeda atau olahraga lainnya itu harusnya seperti pup atau BAB, harus tiap hari. Kalau enggak pasti ada masalah dengan tubuhmu. Berikut obrolan kami. Lah, nanti Bingung kan? Hup. Wah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wes. Tuh, suhu Kuali gitu. Ya apa Bu? Kabar Bu? Baik. Alhamdulillah. Teman-teman, hari ini pesepeda kita spesial. Dia bike to work. Saya tuh sampai ngerti aku itu ndelok sampean itu silo ngono, Pak. Silo itu. Silo. Kenapa? Iya, karena saya melihat ketika gandeng di GXID ya, tunggu konco-konco wakil cyclist aja. Delok situ itu bersinar. Enggak lah. Iya. Sama aja. Jadi selama ini aku melihat sampai ini kuat ngono. Kuat kok iso ya arek iki kuat. Makanya ketika eleng enggak sih nang ngene apa jenenge TW. Kan sak mobil aja ya. Iya. Sak mobil. Ya kan ngobrol-ngobrol tentang bike to work ya waktu itu ya. Iya. Bike to work. Aku jadi kesimpulannya waktu obrolan itu ngene. Oh, berarti nak pengen kuat koyo beliau ini berarti itu di bike to work. Oh no. Harus ada porsi latihan harian. Oh. Jadi meskipun kecil bisa karena bro, ini madep nisor. Oke. Nah, sip. Jadi meskipun kecil harus ada latihan harian yang mana itu untuk sekedar aktivasi gitu. Aktivasi otot-otot dan peregangan harian. Jadi katakanlah 1 jam, 2 jam sudah cukup lah. Kalau untuk bike to work kan 1 jam 2 jam itu suwi loh sih. 1 jam itu kan perjalanan berangkat. Iya. 1 jam perjalanan pulang. Iya. Cukup masuk akal. Iya. Kan? Maksudnya dari kalau 1 jam average speed rata-rata 20 lagi sih kita sudah dapat 20 kilo. Iya. 20 kilo itu sudah cukup. Sebetulnya idealnya sekitar 50 sampai 70 kilo per hari idealnya. Cuma katakanlah kalau kita kan biasanya kan sibuk. Aku nggak ada waktu untuk olahraga, males. Pulang kerja, berangkat udah pagi, pulang malam, sampai rumah capek. Terus tapi scroll sosmed bisa sampai malam. Iya. Kan? Jadi kalau bonding lewat hobi itu kalau menciptakan anak itu butuh sama kita. Itu gak kerasa loh sampai 1 jam ngono. Ya 1 jam. Kalau 1 jam buat sepedaan. Iya, wis 20 kilo ya. Iya, kalau gravel atau apa semi dan city bike. Tapi kalau road bike kan 1 jam bisa 30 kilo, 35 kilo. Nah, kalau 2 jam itu bisa 70 kilo kalau AVG 35. Itu suwake loh ya. Oh, suwake banyak. Kalau untuk latihan harian. Iya, makanya misalnya anak wong sing merasa gak duwe waktu untuk olahraga itu ketoke ya enggak, bukan prioritas. Itu iya, karena prioritasnya bukan prioritasnya. Karena prioritasnya jadi kan saya kan gak ketemu waktu aku ngomong ngono kan, gak ketemu waktu gini ngono.
Terus akhirnya padahal nak misalnya diluangkan waktu untuk sepedaan nah iso loh. Bisa. Kalau kita apa jenenge Basra Loop iku orang-orang yang setiap pagi itu gak hanya weekend loh yo. Ternyata weekday juga banyak kan. Tiap hari. Iya, artinya mereka sebenarnya meluangkan waktu sebelum kerja, sebelum berangkat itu deh sepedaan muter ngono. Tapi kalau Basra Loop kan biasanya kan buat mereka yang masuk pagi, katakanlah jam setengah 8 atau jam 8, mereka ngelup setengah 6 sampai setengah 7 atau jam 7 udah dapat 40 kilo, 50 kilo, pulang udah fit. Iya. Istimewanya back to work itu kalau udah malam kita bisa katakanlah pulang malam, kita sepedaan dari kantor ke rumah, itu tidur bisa lebih nyenyak. Oh mana ya? Ya, kalau pakai smartwatch, deep sleep-nya lebih berkualitas dari orang-orang yang nggak olahraga. Iya, iya. Jadi teman-teman, pesepeda kita kali ini namanya Garam Kurniawan. Beliau ini saya kenal di komunitas GXID, terus beberapa kali goes bareng ngono, dan buanter kabeh ditinggal. Oh iki. Tapi secara kilometer aku kalah Pak mbek kamu. Kok iso? Iya. Ya enggak lah. Secara kilometer wes. Oh, kilometer anu ta. Lintas apa? Kalimantan 1945 kilo bareng Opa Sugai. Iya, iya. Saya paling jauh Banyuwangi Surabaya, Banyuwangi PP itu 660 kilo. Iku aku gak nyongko lho. Beliau 1900. Gak nyongko iso maksudnya bersepeda sejauh itu, karena aku kan sakjane niate itu kan diajak Opa iki kan, goes ke Mekah kan. Goes ke Mekah rek kudu latihan iki rek, latihan opo yo? Latihan akhirnya dijak iku Kalimantan ngono kan. Nah, latihan itu makanya mindsetku sampai saiki iku latihan, Pak. Iya. Jadi makanya ketika goes nang Kalimantan iku meskipun ana mobil support iku tas-tas iku tetep nang kono nang sepeda ngono. Wong heran do ana mobil support lapo ngono. Karena mindsetku latihan ngono. Ya. Nah, latihan lapo kok didiskon-diskon. Gak usah didiskon kan ngono ya. Ono sih. Banyak kan sepeda murah kan berat. Nah, tapi gimana caranya memanfaatkan berat sebagai beban tambahan untuk kita melaju di jalan. Betul loh. Itu ketika sepeda kita berat, karena sepeda kita belum mampu beli yang ringan misalnya, digayai mindsetnya iki latihan, selesai dan ya. Dan saya kan semua tergantung mindset ya. Dan saya kan bergerak dari road bike ya, road bike. Kalau road bike kan harus, BB-nya harus, waduh, harus keramik. Ininya spare part-nya harus ini. Terus saya menganggap bahwa kalau sepeda lain yang masih BB kotak, terus hubnya masih pelor, gotri dan segala macam masih tradisional, itu nggak bisa ngebut. Tapi buktinya pakai ini ya bisa. Pakai casket pun BB kotak bisa. Berarti yang salah selama ini pergaulannya. Yang salah circle-nya, Pak. Sugesti aja. Iya. Cuma sugesti. Jadi kalau BB kotak, sepeda dengan BB kotak nggak bisa ngebut, itu salah besar. Bisa. Iya loh, Pak. Dengan perawatan yang ini tadi berangkat ke sini gendeng, Pak. Sampai petang polo 40 30 44 itu mau. 46 gendeng. 46 yo. 46 loh, nggak sepeda ngene loh. Ngejar RB. Ngejar RB. Jadi apa jenenge sugesti ya jane. Sepeda apa iso tergantung tergantung latihan ini. Baik itu mulai kapan sampean? Saya start suka sepedaan nggak sengaja. Sebetulnya waktu itu 2016. Rasa ngene. Ben lighting-nya. Saya sepedaan 2016. Nggak sengaja. Jadi di kompleks perumahan mertua saya, jadi di Banjar Mukti Residen, ada ya grup bapak-bapak lah. Ayo sepedaan, Jolotundo. Wah, nggak pernah sepedaan. Kepandaan berhenti 4 kali.
wow. Iku pertama kali kok nang Jolotundo. Pertama kali. Wetan iku, Bro. Pertama kali Nggak, Jolotundo. Terus habis itu setiap hari-hari biasa selalu nunggu weekend gitu loh. Oh iya. Besok weekend kesini. Enggak, Jadi komunitas banyak rencana. Ya bapak-bapak komplek cuma seneng-seneng MTB-an berarti. MTB-an. Jadi waktu itu mertua punya sepeda United Monza. United Monza itu ya standar lah, maksudnya untuk MTB entry level harga kisaran 1 jutaan. Itu dapat dari hadiah 17 Agustusan. Terus habis gitu bapak beli Xstrada 5. Xstrada 5 ya udah coba pakai ke Jolotundo. Pulang gak kerasa, Pak. Gak kerasa. Goib hilang. Waduh, kacau. Dari situ tapi seneng maksudnya nggak jarak ya nggak jauh. Misal katakanlah kalau dikatakanlah Fondo kan 100 kilo. 100 kilo Fondo ya nggak Fondo, cuma 70 kilo dari Banjarmukti, Banjar Kemantren ke Jolotundo ya kan. Tapi seneng. Habis itu serius ada yang narik ke road bike. Jadi road bike saya beli waktu itu Helios 560 TT seharga 9 juta. Tahun berapa berarti? 2017. Ya. Sebelum pandemi ya berarti ya. Sebelum pandemi 2017. Tapi waktu itu jarang pakai 2 tahun atau sampai 3 tahun. 2018 baru Fondo pertama. Jadi prosesnya lama. Jadi berarti tuku jarang digawe terus ya. Setahun berarti ya. Jadi 2018 cuma weekend aja. Kalau coba back to work gimana sih? Dari rumah ke tempat kerja saya coba waktu itu 50 menit lah. 50 menit nggak Helios itu pakai Helios 50 menit terus ya coba lebih cepat akhirnya bisa setengah jam 15 atau 16 kilo setengah jam ya lumayan lah. Jadi dari situ berangkat back to work, minat untuk back to work itu semakin besar gitu. Berarti aku mulai 2018 ya kalau back to work 2017. Cuma agak rutin. Kayak Helios itu. Ya. Mulai 2018 semakin rutin. Ya. Back to work dengan Helios. Terus habis itu ada jual frame set Merida Reacto 500. Ya gimana? Sing saiki ya yang sekarang. Terus dari situ berangkat beranak sekarang sampai punya 6 atau 7 sepeda. Saiki sekarang 7 sepeda. Berarti Heliosnya sih ono. Heliosnya frame setnya laku. Jadi untuk grup set sama wheel set isine dipindah nang Merida. Iya. Jadi itulah kenapa Merida Reacto meskipun frame aero pakai Tiagra triple. Karena kenapa waktu itu punya satu sepeda ini harus bisa dipakai kemana aja. Iya. Jadi bisa nanjak, Jadi main rasio kita Tiaga triple kan ada cranksetnya itu 30, paling kecil 30, belakang sprocket 28. Rasionya sudah pas lah untuk nanjak-nanjak. Curam dikit. Wonokitri lulus. Asik. Wonokitri tahun berapa berarti? Wonokitri baru. Pertama Wonokitri sekitar 2020 ya. 2019-an lah. 2019 iya. 2020. Berarti kayak hitung 2017 ya mulai ini ya. 2017 berarti 7 tahun ya. 7 tahun sepedaan. Awal mula kepikir baik to work itu apa sih, Bro? Waktu itu awal mula back to work kan jarang kan ya waktu itu ya. Saya kayak jarang Surabaya kan ya. Gak bahkan sampai sekarang yang back to work di kantor juga masih jarang. 2 orang. Oh iya. Iya. Sampai sekarang. Apa mana waktu itu kan ya?
satu orang. Cuma saya 7 tahun lebih back to work, cuma ya nyeret 2 atau 3 orang lah. Maksudnya untuk mensosialisasikan untuk sebetulnya bisa kalau misal katakanlah, tapi rumahku jauh 30 kilo. Bisa, kalau latihan rutin itu dikejar 30 kilo itu dalam waktu 1,5 jam bisa. Iya, karena budaya jam piro kan ya. Sebetulnya kalau sing angel iku bayangan iku lho, bayang norek waduh ketoke kesel ketoke adoh ngono. Kalau sepedaan itu mungkin yang berat di 1 atau 2 kilometer pertama. Tapi kalau sudah di jalan, udaranya enak, hawanya enak. Dan kalau sepedaan itu senengnya disapa orang itu seneng kita. Iya, betul. Jadi ayo Om, semangat Om. Nah, itu kan kita kan jadi apa ya? Perasaannya itu menurutku happy. Ini loh, Bro. Kan ono ya ketika olahraga itu kita itu akan muncul hormon endorfin ya, hormon bahagia. Aku itu ngerasakno ketika sepedaan itu kita itu gampang bahagia ya. Iya. Disapa wong senang rasanya, padahal itu kan hal-hal biasa kan. Iya. Alah disapa wong, tapi ketika kita sepedaan itu seneng ngono. Seneng. Terus bareng ngono ono road bike, terus kita kejar ngono ya. Iku seneng rasanya ya kan. Iya, karena hal iki nang dalan misalnya ono tulisan yang lucu ngono, itu juga kita membahagiakan. Dan dengan sepeda kita bisa tahu banyak tempat baru. Oh, ternyata di sini ada spot seperti ini. Oh, di sini ada ternyata. Oh, di sana ada. Bahkan teman saya yang 15 tahun di Surabaya saya ajak belusuan. Baru tahu aku, kok ada tempat kayak gini gitu, di Surabaya itu. Jadi kalau yang bikin kita bahagia, heart rate kan tinggi, naik. Deg kan. Sama kayak kita ketemu pacar gitu kan. Kalau ketemu pacar kan nah, itu perasaannya kurang lebih sama gitu loh. Jadi memelihara kesenangan excited itu bisa dengan olahraga gitu. Iya. Iku sing orang-orang yang membayangkan sepedaan itu sulit ya. Terus kemudian susah, itu gak ketemu itu bro, karena iki hanya bayangan-bayangan, ngono bayangannya jauh ya. Gimana iso bike to work jauh, gimana iso bike to work macet, polusi dan sebagainya. Terus kemudian capek, itu bayangannya kan gini ya. Nanti di kantor capek terus ngantuk, ngono ya. Padahal kita tidak pernah menemui itu loh. Enggak sih? Bike to work terus ngantuk, enggak kan? Tapi bayangan teman-teman yang dia itu ingin baik tuh, tapi dia terbayang dengan berbagai kesulitan itu gitu. Mungkin kita gak menemukan itu. Iya, mungkin kalau untuk pertama kali itu kan mungkin tubuh perlu adaptasi. Lah mungkin itu yang bikin dia habis sepedaan pagi terus sampai kantor jam 10 udah ngantuk. Lah itu mungkin adaptasi. Tapi kalau diteruskan, maksudnya kalau kebiasaan baru itu kan dibangun 21 hari ya. 21 hari itu udah biasa ya, kayak orang-orang biasa. Malah aktivitas untuk melakukan segala sesuatu itu bertambah. Karena apa? Aliran darah semakin lancar, ya kan? Terus pikiran lebih fresh dan hormon bahagia lebih keluar gitu loh. Jadi untuk yang back to work, yang biasa olahraga dan nggak biasa olahraga di tempat kerja itu kelihatan loh. Ya? Jadi dari segi emosi sudah beda. Oh, ngamuan ya? Ngamuan pasti. Ngamuan. Berarti kalau jenengan ini ngamuan berarti kurang olahraga. Coba olahraga, wis energi untuk ngamuk nggak ada. Iya loh. Energi untuk kamu nggak ada. Jadi sakjane ketika orang itu di awal-awal adaptasi itu capek terus ngantuk, itu sebenarnya itu harusnya malah diteruskan ya. Duduk nggak apa-apa. Duduk disimpulkan, oh aku gak cocok sepedaan karena ini mengganggu produktivitas ngono. Gak ngono. Lah teman-teman ini merasa ketika sekali bike to work, waduh ngantuk rek, berarti ini gak cocok.
Iya. Kan ngono ya. Iya. Padahal saat itu tubuh iki kan pinter ya. Iya. Ketika apa jenenge otot iku awal-awal dipakai lebih kerja keras ngono ya. Dia kan pecah. Ketika pecah kemudian saat istirahat itu dia akan membangun otot yang lebih besar lagi, lebih kuat lagi. Jadi ketika mereka sepedaan maneh besoknya itu tidak akan jarem karena ototnya lebih kuat. Nah, iki kadang-kadang teman-teman itu terlalu cepat menyimpulkan ngono. Eman kan. Padahal kita yang baik tuh sudah bertahun-tahun iki ngono, itu tidak merasakan itu ngono. Jadi untuk teman-teman biasanya ini yang memaksa saya untuk cari rute baru. Kalau back to work pakai road bike, oke, berangkatnya oke. Masih pagi, masih sepi, macet juga jarang. Tapi masalahnya pas pulang. Pas pulang ini macet, pakai klit. Berhenti, copot. Terus habis gitu Ayani, Ahmad Yani, Surabaya, udah tahu kayak apa. Dari jalur utama, jalur arteri, dia penuh, katakanlah penuh kendaraan, polusi. Dan itu saya pengen untuk pindah ke alam gravel, supaya bisa cari jalan alternatif untuk pulang dan menghindari polusi. Awalnya, gitu. Tapi menyenangkan gitu. Jadi lewat keterusan perkampungan, lewat pinggir-pinggir sungai yang jarang dilalui orang, itu menyenangkan gitu. Oh, ternyata ada jalan. Oh, kalau saya ketemu macet di sini berarti saya harus lewat sini, ambil jalur sini. Ya memang lebih lama, tapi untuk eksplor tempat-tempat baru itu terbayar lah ya. Itu lebih menyenangkan dan memelihara keinginan untuk terus back to work gitu loh, dengan menemukan rute-rute baru. Memang kita harus ketemu motivasi baru ya, sehingga konsistensi ini terus terjaga sampai kita tua, sampai gak kuat sih gitu. Jadi road bike itu untuk bike to bike itu bertahan berapa lama, Bro? Baru ganti gravel. Road bike cukup lama, sekitar hampir 6 tahun lebih. 6 tahun suwe, Bro. Terus habis itu pindah. Berarti setahun ini kilaan. Iya. Setahun ini gila kayak gravel. Iya. 2023 toh. 2023 kan dagelan pertama kali. Oh, iku. Event dagelan. Yang bikin 2 tahun ini berarti ya. Iya. Jadi awal mula cinta gravel itu ya dari event dagelan GX. Awal itu ya. Iya. Yang menarik itu 100 kilo berasa Sidoarjo. Emang ono. Emang ono. Ternyata ada gitu. Jadi waktu itu ternyata isa loh. Oh ini. Oh iya, boleh kita coba. Jadi ya ketemu orang-orang hebat di dunianya. Om Wirawan, Om Yowan, hebat ya. Opa, Om Heru, Om Bakti, Mbak Dian, yang sekarang jadi atlet Muay Thai. Itu keren. Om Jai bikin rute. Waktu itu emosi sebetulnya. Waktu dagelan ya? Iya kan, dagelan ya. Udah ngebut, tanya di checkpoint terakhir, Om Jonis yang jaga. Ngarep ono wong piro, Om? Siji. Kejar dong, ya kan? Dari jiwa ke-RB-an kan. Oh, kejar dong depan satu orang. Dan Keru. Nyampe finish, dicek sama Mbak Sujai. Wah, nggak cocok rute. Didiskualifikasi. Ya sudah, nggak apa-apa. Padahal sudah kejar itu. Padahal sudah kejar juara 2. Tapi ya nggak apa-apa. Ya namanya pertama kali berasa. Gimana? Ya udah, ya dinikmati. Tapi ketagihan sampai sekarang. Rute-rute yang baru cukup menantang sebetulnya. Iya, seru memang. Kita kudu ketemu lah apa keseruan-keseruan ketika sepedaan sehingga konsistensi itu terus terjaga. Iku. Nah, sing awal mikir untuk bike to work itu apa, Pak? Itu mau kata belum terjawab. Apa
coba-coba kepikir aku tak sepedaan ke kantor. Itu apa? Karena itu kan tidak banyak ya orang yang punya pikiran itu kan ya. Di Surabaya kita mungkin hitungan jari. Sing bike to work. Iya. Jadi Apa? awal mula kepikiran back to work itu cuma cari waktu untuk olahraga. Jadi kalau pagi Ya, udah nggak ada waktu, ya. malam pulang kerja nggak ada waktu. Ya. Jadi cara satu-satunya supaya kita tetap aktif dan apa ya, fungsi organ tubuh kita itu tetap di jalur yang semestinya. Itu harus memaksakan untuk olahraga memang. Karena di usia yang sudah hampir menginjak kepala 4 itu Durung ya? metabolisme Iya, Bu saya, Bu. 38. 38. bener. 38. Jadi metabolisme setelah usia di atas 30 itu sudah berubah total. Iya. Dan untuk tren penyakit sekarang, gagal ginjal udah semakin muda ya. 20-an tahun. Nah itu diabetes, stroke. Iya, stroke. Terus kemarin ada teman saya umur 34 tahun itu meninggal karena fatty liver. Fatty liver itu penumbukan jaringan lemak di hati. Jadi mengakibatkan kerja hati semakin berat. Karena kurang gerak. Kurang gerak dan apa ya, obesitas. Oh iya. Dan kita makan itu kan satu hari maksimal ya 3 kali atau 2 kali. Terus untuk olahraga 1 minggu sekali ya nggak bisa. Nggak bisa. Logikanya nggak bisa. Kalau mohon maaf ya. Jadi kalau untuk tiap hari, tiap pagi Anda nggak pup ke kamar mandi, itu sudah masalah sebetulnya. Sebetulnya sudah masalah. Iya. Jadi harus ada action untuk menormalkan seluruh organ-organ yang di dalam. Harusnya olahraga itu dengan logika yang sama dengan pup iku ya kudune ya. Iku lho kudune. Ngono. Mangane sehari 3 kali, olahragane seminggu sekali. Nah, kurang. Terus kepingin six-pack. Six-pack. Ngimpi ta? Iya, impossible. Impossible. Iya. Iki alasan yang sama loh bro dengan ambek aku ketika menginjak usia 40 ya. Waktu itu kan olahraga harian yang efisien waktunya. Iya. Efisien waktunya ketemunya sepeda kan. Ketemunya sepeda. Dan kita dipaksa olahraga. Kalau misalkan dia nge-gym misalnya, butuh waktu 2-3 jam. Ya. Setiap kali nge-gym. Butuh pemanasan. Iya. Pemanasannya apa? Kardio. Treadmill. Nah, itu kabeh iku. Treadmill. 3 jam itu Iya kabeh. kan? Terus kemudian apa jenenge misalnya lari ya, lari sing teman-teman menganggap itu olahraga paling murah ya. Padahal ya larang kok. Sepatunya macam-macam. Iku juga butuh waktu khusus kan ya. Terus kemudian apa jenenge kayak apa futsal macam-macam itu butuh waktu khusus. Sementara sepeda iki enggak, karena kita sekalian jalan. Terus sepeda iki individual. Ya. Artinya kita itu tidak tergantung orang lain. Futsal misalnya, futsal dewe liane gak teko. Harus ada lawannya. Iya. Badminton harus ada lawannya. Futsal harus ada lawannya. Volley harus ada banyak teman. Lah kalau kamu introvert, olahraga yang cocok ya sepeda. Jadi ketergantungan dengan orang lain itu sepeda itu tidak ada ngono. Jadi misalnya kalau ono kancane enggak apa-apa. Lah itu loh, kadang-kadang kemarin niku obrolan mbak arek-arek uti nang gone Om Heri kuwi. Ada beberapa teman yang sekelompok. Teman-teman menganggapnya Trilibels. Trilibels iki nandi yo gak ketok. Soalnya sing sitoke 2 orang ini dia jadi sibuk ngono. Jadi akhirnya sing sitok iki terpengaruh gak sepedaan gitu. Kan eman. Ya. Karena mereka mindsetnya sepeda itu harus bareng. Sepedaan itu grup ngono. Kan eman ngono. Kudune diganti ae. Titik ae ngono. Mindsetnya sepedaan itu olahraga individual kan. Jadi gak tergantung orang lain. Kalau sendirian itu bebas menyesuaikan dengan waktu kita. Jadi kalau mau berhenti, oke. Ya. Ada nemu spot foto
Foto-fotoan. foto-foto. Hmm. Dan ternyata semakin dewasa ya, dewasa nggak tua ya. Semakin dewasa itu menyadari bahwa oh ini loh rute yang tak cari gitu loh. Passion yang tak cari. Maksudnya basicnya bersepeda itu untuk seneng-seneng sebetulnya. Basicnya iya, bersepeda. iya. Semua olahraga itu Betul. basicnya untuk seneng-seneng. Betul. Sudah nggak waktunya kompetisi. Kompetisi oke lah Iya, untuk iya. umur 20-an oke kompetisi. Kalau ngejar kompetisi usia 30 ke atas menginjak 40 silahkan, nggak apa-apa. Cuma resikonya lebih besar. Ya. Kalau Iya. patah tulang itu recovery-nya bisa jauh lebih lama dan jaringan nggak bisa balik lagi. Dan untuk aktivitas juga pasti terganggu lah. Ya. Untuk pencarian nafkah juga. Iya, Gimana betul. anak istri Pemane lanang ya. mikirnya. Itu. Jadi terkait dengan sepeda itu seneng-seneng. Olahraga itu seneng-seneng. Itu yang harus kita tanamkan ya, sehingga kita itu melakukan aktivitas itu menyenangkan ngono. Jadi kita itu wah seneng rek, sepedaan rek, seneng rek ngono. Jadi mindset ya. Jadi ngene yo. Kita itu kan sebenarnya harus menemukan harus membagi kebahagiaan ini ya. Senangan ini kepada banyak orang. Sehingga orang-orang yang lain itu dengan berbagai cara lah, misalnya dengan foto-foto sing diposting ngono, kebahagiaan kita di-share ngono. Sehingga orang lain itu merasa, ternyata sepedaan itu menyenangkan ya. Tak kepingin, tak budal sepedaan. Sebetulnya banyak. Gak usah berat-berat. Ada beberapa orang yang ini, saya tuh baru tergabung di grup WhatsApp. Ternyata itu grup WhatsApp sepeda sing serius banget Pak. Jadi data edik lah. Iyalah, iya. Tapi gini, kita pesepeda itu harus memperjuangkan ketidakadilan kendaraan bermotor kepada kita. Ya itu oke lah, ya gak apa-apa. Jadi karena memang kebanyakan teman-teman ini dari Jakarta ya, karena memang kulturnya pesepeda dan pesepeda motor, kendaraan bermotor kan dominan nang kono kan. Akhirnya kesannya teman-teman pesepeda ini tersingkirkan. Misalnya jalur sepeda juga itu hanya formalitas misalnya. Ternyata digawe parkir, digawe orang jualan dan lain sebagainya. Oke lah yo, misalnya ini, jadi mereka ini memperjuangkan ke teman-teman DPRD misalnya untuk regulasi dan sebagainya. Yang begini-begini ini harus ada gitu. Iya. Tapi yang gue seneng-seneng itu juga harus ada ngono. Sehingga ketika masyarakat itu melihat, oh ternyata ono loh teman-teman yang memperjuangkan iki, berarti iki hal-hal yang memang patut diperjuangkan ngono. Nah dari sini mungkin ono wong yang tertarik. Tapi di segmen yang lain, itu ketika melihat oh ternyata goes itu seneng loh, menyenangkan loh, bisa ambek keluarga, bisa iki ya. Nah, itu juga harus ada ngono. Jadi ojo iki ae ngono, karena orang yang dia kepingin goes seneng-seneng ketika melihat iki sok mendal ngono. Wah, seserius itu rek sepedaan rek, mosok kudu berjuang, kudu demo dan sebagainya. Ini harus ada, jalan bareng-bareng. Jadi tujuannya semakin banyak uang-uang sing tertarik goes, semakin banyak orang bersepeda, kebutuhan regulasi itu akan semakin dibutuhkan, ngono. Iya kan ya. Jadi untuk langkah awalnya mungkin lebih ke memasyarakatkan sepeda dan membuat masyarakat lebih banyak untuk bersepeda. Jadi kalau lebih banyak masyarakat yang bersepeda, mungkin aturan lebih mudah dibuat gitu. Dan ada anggota DPR RI juga yang suka sepeda. Itu sing kudu digandeng kan? Iya, bisa. Digandeng bareng-bareng. Ketika sepeda itu sudah memasyarakatkan sepeda itu sudah berhasil, orang-orang sudah banyak yang bersepeda. Kebutuhan regulasi ini
akan muncul dengan sendirinya kan, Sebetulnya pas pandemi itu lebih saja nih ya. Lebih itu Iya. sudah mengajarkan kita untuk ini loh, yang bener ini loh. Iya. Gaya hidup yang bener itu ini loh. Harusnya begitu harus. Kendaraan bermotor jarang. Kita Iya. lebih banyak berolahraga. Bahkan di Jakarta polusi kan turun drastis. Oh iya. Sampai kelihatan Iya. awannya Sampai biru hilang, kan ya. sampai biru, langitnya Sampai biru. jadi perdebatan fotografer itu. Loh, sampai biru. Loh, ini biasanya nggak ada. Iya. Tapi kok bisa Ini kelihatan editan ini gunungnya? kan gitu ya. Editan. Loh, enggak. Lah, itu memang kita bersepeda dan olahraga itu membuat udara lebih bersih. Dan itu berpikirnya orang-orang nggak berpikir sampai situ. Habis pandemi usai, ya udahlah nggak olahraga. Iya. Wong imun sudah naik, Iya. wong sudah vaksin. Padahal nggak seperti itu. Iya. Kalau olahraga itu jarang sakit. Kalau sakit mentok-mentok flu lah. Hmm. Flu itu pun cepat sembuhnya 3 hari, udah cepat. Dan jarang minum obat. Karena kalau jarang minum obat, ginjal lebih sehat. Iya, betul. Betul. Larinya ke situ. Betul. Kalau dikit-dikit sakit minum obat, Iya. nyerangnya ginjal. Betul. Kalau ginjal nggak berfungsi dengan baik, asam urat. Iya. Asam urat itu kan sebetulnya nggak ada, cuma di ginjal itu sudah ada penumpukan kristal-kristal itu. Jadi kalau asam urat sudah dipastikan cek batu ginjal. Iya loh. Itu ilmu kesehatan yang apa ya, baru saya dapat kemarin. Bapakku itu diabetes kan tuh. Diabetes terus diminta minum obat itu sekali minum itu 15, Pak. 15 berarti sehari 3 kali. Sehari 45 obat. Rusak, Pak, ginjalnya. Lah iya. Akhirnya cuci darah karena ginjalnya sudah nggak berfungsi dan meninggalnya saat cuci darah. Iku loh yang aku ngeri. Makanya sampai sekarang itu saya itu obat kimia itu anti aku. Iya. Karena melihat itu loh, bapak itu yang ngono. Iya. Sampai Ngeri, sekarang Pak. pun saya nggak akrab dengan obat. Iya, aku gak gelem loh. Ayo, bahkan misalnya ya, pedaan ado iki lho diomong ibuku, Remasil kan. Enggak, Pak. Enggak. Iya. Aku kesel ya turu. Iya, karena itu memang sudah alarm tubuh untuk meminta haknya untuk istirahat. Iya. Capek ya itu. Bukan obat-obat itu, tapi istirahat. Iya. Itu. Kesel turu, Kesel turu. luwe mangan, Luwe mangan. kangen parani. Oke. Apa sih nggarai kira-kira menurut sampean itu arek-arek wong ketika pandemi itu dia bersepeda, kemudian setelah pandemi usai terus mereka kembali pada awalnya, gak bersepeda mana meninggalkan itu jadi mereka itu sudah terasa loh. Waktu pandemi itu ternyata langit jadi biru misalnya, awak jadi seger gitu. Apa ya kira-kira itu membuat kembali? Ya mungkin Kebiasaan waktu lama. itu ada WFH ya, work from home. Work from home ini kan memacu kebiasaan baru. Aku nang omah lapo. Nah, Saya di rumah ngapain gitu. iya. Jadi aktivitas mengerjakan pekerjaan kantor di rumah sudah selesai, terus ngapain? Lah itu orang-orang cari kesibukan. Ya mungkin kesibukan orang sekarang udah beda gitu. Jadi sudah back to basic lah, balik ke roda kehidupan lagi. Kerja sudah full 1 minggu 6 hari, mungkin 1 minggu 5 hari, yang Sabtu libur. Itu juga memacu kebiasaan baru. Nah, maksudnya selagi sibuk ini, efisienkan waktu untuk berangkat dan pulang kerja. Back to work. Iya, itu solusi saja nih. Solusi. Solusi. Balik lagi. Tapi prioritas orang kan beda-beda. Iya, karena masalahnya di iki loh, Bro. Di mindset awal itu olahraga itu untuk mengisi waktu luang. Itu kan Iya, masalah itu. masalah. Jadi ketika sudah tidak lagi ada waktu luang, ya wis, ya, wis gak olahraga. Nah, itu kan masalah. Padahal kebutuhan kita ke olahraga itu kayak iku mau ya, seperti kita pup saja nih ya. iya. Kudune ngono setiap hari. Ketika kita gak pup hari itu kita kan bingung. Kok gak pup, Rek? Masalah apa iki? Itu Apalagi kalau 3 hari nggak pup loh.
masalah apa yang terjadi. Iya, waduh. Harusnya tanda tanya besar. Iya, lah itu seminggu. Nah, seminggu nggak olahraga. Seminggu sekali. Itu pun kalau nggak males. Kalau males bisa off 1 bulan. Ya kan? Diajak mulai lagi, aduh. Iya, aduh. Ini wangel. Balik ke nol. Iku. Tapi sempat nggak ono misalnya ono rasa-rasa di awal itu ketika baik tua kerek iku kok dilokno temen misalnya apa dilokno bahasa Indonesia apa sih diajak temen terus diremehkan ono nggak sih rasa-rasa itu kalau dulu karena pakai road bag enggak ya karena keren ya keren road bag kan keren ya iya. Nihil dong iya. Bro tapi semakin kesini manfaat yang kita dapat aja gitu loh. Jadi kan mereka kan bisa lihat, wah sepedamu elek, sepedamu jelek, ya nggak ada masalah, manfaatnya banyak kok buat aku. Iya. Misalnya katakanlah pakai ini, sepeda pasar, ya memang, tapi dia lebih sering ke musola daripada sepeda road bike saya, gitu loh. Dan bawaannya bisa lebih banyak. Iya. Ada keranjang, ada ini, iya. Bahkan kemarin saya pakai sepeda cuma ada keranjangnya, nggak ada ininya, loh kok bingung. Lu kok bingung ini mau ini naruh ini gimana? Kan Andi kita iya, kan bingung. Jadi nggak tahu ya. Saya dapatnya juga nggak sengaja di toko dekat rumah. Tukar sepeda, tanya, loh ada Sierra. Kenapa aku seneng? Karena merah. Oh, karena merah. Untuk warna ini kan jarang. Iya, Dan waktu itu mulus, bro. Waktu itu mulus sekali sampai saya Scotland saya itu oh iya rek bener rek mulus sekali Scotland loh di Joko loh anu nih jadi sayang ya berarti sepeda ini meskipun murah ya tetap apa ya manfaatnya banyak buat saya terutama iya. anak saya yang paling kecil suka naik ini biasanya dia berdiri sambil meluk dari belakang gitu. Jadi kan apa ya menciptakan memori masa kecil jadi anak itu nggak kehilangan sosok ayah. Betul menarik loh itu bonding ayah kita itu anak sing bilang Indonesia itu fatherless country Pak. Fatherless country. Kehadiran ayah itu ada hadirnya ayah itu hanya sosok tapi dia tidak berperan sebagai ayah. Jadi kehadirannya tidak dirasakan oleh anak. Gak ono pengaruh ya ono, gak ono. Seperti tidak ada. Lah kedekatan itu sepertinya sampean kan sering ya ternyata membangun bonding dengan anak itu dengan sepeda kan. Sering. Nah itu penting loh karena sepeda itu ternyata bisa membangun bonding dengan anak itu. Bisa dari apa? Satu-satunya apa dari bersepeda itu salah satu cara untuk bonding salah satu. Yang kedua mengajarkan untuk habit baru ke anak kita. Yang ketiga untuk memelihara habit berolahraga. Habit olahraga sepedaan aja. Jadi bisa lari, bisa sepedaan. Kebetulan kalau sepedaan bisa explore tempat yang lebih jauh daripada jalan atau lari. Kalau yang ketiga itu bisa menanamkan jiwa tanggung jawab. Jadi dia besok sepedaan habis subuh 5:30 harus sudah siap. Nah ini kan dia akan tanggung jawab. Dia akan tidur lebih awal, dan makan malam lebih banyak. Nah itu tanggung jawab, carbo loading supaya nggak bongking. Nah waktu perjalanan juga bisa mengatur untuk kekuatan tubuhnya sendiri. Gitu loh. Kalau capek ya istirahat, bilang. Gitu loh. Alarm tubuh sudah berbunyi ya sudah bilang. Jadi waktunya istirahat, nah itu komunikasi akan terjalin. Serutin apa sih sampai arah-arah itu? Kalau sama anak-anak, kalau sama yang kecil hampir tiap hari. Hampir tiap hari. Kalau biasanya dia bangun pagi habis sholat subuh minta jalan-jalan. Oh no. Ya. Jalan-jalan. Sepedaan itu ya berarti ya. Sepeda jalan-jalan beli merah-merah dia. Merah-merah itu kelanting. Kelanting jadi di dekat rumah itu ada kelanting. Ya. Dia suka kelanting. Sama keong mas. Kul kreco itu. Iya.
Itu mengajarkan habit luar Iku biasa. anu loh, apa mancap loh sampai dewasa. Iya. Begini. Kesenangan dan itu juga menanamkan kesenangan bersepeda untuk memori ya. Masing-masing kita cyclist itu kan punya pengalaman bersepeda kan. Awalnya kecilnya kan ya. Iya. Dan anak saya yang kedua, Darren, itu di kelas 4 kemarin, sekarang kelas 6, kelas 4 waktu berarti umur 10 tahun. Sudah lulus Taman Dayu. Oh, mantap. Iku sing melok anu iku, TW iku ya. Iya. Mbak. Ngawur Pak iki gondeng. Arek cuy di 10 tahun sudah. 10 Taman tahun. Dayu, taman 108 kilo. Tapi anu enggak sih? Gimana caranya supaya mereka itu merasa gak kapok, Pak? Karena itu kan misalnya jarak panjang. Ya. Terus kemudian kesel ya manusiawi anak-anak Ya. kecil ya. Gimana caranya membuat mereka itu nggak kapok terus kepingin maneh? Ya sering-sering diajak. Kalau sepedaan itu yang bikin mereka seneng itu apa? Reward sebetulnya. Oh iya, bener-bener. Reward Apa reward itu anak-anak? bisa es krim, Oh, bisa jajan, iya. Anak-anak bisa banget ya. apa? Ya kayak gitu lah, hal yang seperti itu. Iya. Dan di waktu dia sepedaan, hanya saat itu dia boleh minum soft drink Oh. karena ngambil gulanya. Iya. Jadi Dan dia senang soft drink ya. enggak terlalu, enggak saya biasakan. Oh. Jadi kalau untuk makanan yang seperti itu enggak, sengaja enggak nyetok. Jadi kalau soft drink sudah dilarang memang sama maminya, sudah dilarang. Dan saya pun juga. Dan saya pun kalau minum soft drink cuma pas endurance aja. Iya. Jadi untuk ngambil gulanya. Aku ya khawatir sama soft drink. Anak-anak itu cilik wis tak tanamkan dan dia alhamdulillah gak seneng sih. Ngombe ngono cilik iku. Ada semutnya. Iya ini Ya, sudah bagus. ada semutnya jangan minum. Bahaya Pak, soalnya gulanya wakil ya. Khawatir obes. Kalau gulanya tinggi kan, kalau nggak diimbangi dengan aktivitas, Iya, itu iya. memang rawan. Jadi reward ya, reward itu penting ya. Reward itu. Jadi untuk bapak-bapak yang kepingin bonding sama anaknya, itu ya. Jadi reward. Berat memang ngejak sepedaan awalnya ya, angel ya. Berat. Makanya reward itu perlu. Sehingga mereka kalau itu sudah sampai sini, nanti tak belikan es krim. Jadi dia itu semangat. dia itu akhirnya yang diingat itu, oh sepedaan itu dapat reward, sepedaan itu menyenangkan, sepedaan itu dapat hadiah, sepedaan itu bisa minum es krim, bisa dapat kelanting, kan ya. Dan Ya, hal itu fondo kedua itu di Arusbaya gravel. Oh, Dia, oh. anak saya Darren. Itu Waktu 2023 Wong loro tok? juga. Sama GX. oh sampai GX ya, oh Iya. GX malah ya. Iya, Aku gak melo itu. 115 kilo. Aku gak melo katanya. Gak melo. Waktu itu dia sudah capek, minta tarik. Jadi saya memang sengaja untuk nyiapin Raffi ya untuk narik dia. Oh ngono. Jadi sekitar 20 kilo lah, udah batas fisiknya lelah. Karena kan kalau ukurannya gravel, apalagi pakai Siskiyou dengan ban lebih gede, itu kan lebih berat. Orang dewasa aja kalau 100 kilo pakai MTB juga susah, sudah capek luar biasa. Iya, benar. Dan dia udah limit pi tarik ya sudah tarik. Iya. Hitung-hitung latihan tambahan. Dan itu bapaknya harus anu ya, harus kuat. harus kuat, terus harus memang fokusnya memang anak ngono, ojo sampai anak itu kemudian punya kesimpulan yang buruk ngono. Bapaknya asik kayak sepedaan ditinggal anak itu, waduh. Nah, Sampai begitu. Karena tujuan awal sepedaan dengan anak itu bangun bonding. Ketika bangun bonding dengan anak itu kayak manfaatnya apa sih dirasakan ketika sudah ada bonding dengan anak? jadi untuk alasan untuk tetap sehat di hari tua ya tetap olahraga, dibangun mulai dari sekarang habitnya. Komunikasi lebih apa? intens. Ya mungkin Misalnya kalau gimana? yang nggak bisa kita dapat waktu hari biasa ya. Jadi mungkin kita berangkat itu mereka masih tidur atau persiapan sekolah untuk ngobrol lebih intens. Kasih Person to perkotaan person nih, kan susah. Iya. Kalau pulang kadang mereka udah tidur. Nah waktu itu kita bisa lebih dalam lagi gitu loh.
oh maumu yang kayak gimana, di sekolahmu itu gimana, nanti kalau seperti ini yang kamu ambil itu kamu harus seperti ini seperti ini. Nah, itu lebih ketata. Jadi kalau nggak kayak nafkah itu nggak cuma nih bayar sekolah terus bayar ini kebutuhanmu apa ini kasih ini, nggak kayak gitu. Komunikasi formalitas. Komunikasi juga penting. Iya. Karena ini ya, dengan komunikasi yang baik itu banyak hal yang bisa kita dapat. Misalnya kayak curhat-curhat ya dengan kita, bukan dengan orang lain. Iya. Jadi kalau yang diskusi, beberapa kali diskusi dengan teman-teman yang dia mendalami parenting itu, Pak. Ketidakhadiran ayah, ketika ayah jauh atau ayah ada tapi dia hanya formalitas ya, tidak berperan sebagai ayah, itu dampaknya macam-macam. Misalnya ya, LGBT. LGBT ini kan semakin wakah ya, LGBT semakin berkembang dan dia mulai show off, menampakkan dirinya. Itu ketika ditelusuri, itu sebenarnya pasti ono kesalahan pola asuh. Pasti. Biasanya mereka tidak dekat dengan ayah, nggak tahu diskusi dengan ayahnya dan sebagainya. Karena ayah itu dia kan berperan menanamkan nilai baik dan buruk. Ayah kan ngono ya. Jadi ibu iki tugasnya dia menanamkan kasih sayang, terus kemudian kelembutan, terus kemudian apa mana ya, ibu itu ya, sing wanita-wanita itu lah. Sementara ayah iki menanamkan ketegasan, terus nilai baik buruk dan lain sebagainya. Konsep ini kepemimpinan iki harus ada dua-duanya. Ketika situ gak ono Pak, oleh iki anak, oleh kepribadian oleh, dan iki akan bermasalah sampai besar anaknya. Mono berarti, dan di sekitar kita itu masih banyak loh yang belum, yang kepingin dekat dengan anaknya tapi bingung caranya gitu Pak. Waktu aku itu dagelan unpublished. Om Jaya kan tahu ya. Ono sing dipublish, ono sing unpublished. Sing unpublished itu aku ambek anakku sing Nezar iku sing kedua itu. Kan gandeng terus. Ketika finish itu ono yang peserta yang lainnya. Iku ngene, Om. Saya itu iri loh lihat sampean dengan anaknya. Ini sampai rumah Om, ini anak saya akan saya cari, saya peluk, terus akan saya ajak ke mall. Karena saya itu merasa tidak sedekat itu. Artinya sebenarnya ketika teman-teman cyclist ikut sepedaan, itu bisa gitu, dengan sepeda itu kemudian mendekatkan dengan anak, itu bisa banget kan. Jadi kalau bonding lewat hobi itu, kalau menciptakan anak itu butuh sama kita. Jadi iki kalau saya ditinggal sama ayah, aku nggak bisa gitu. Jadi mereka itu otomatis, oh aku butuh ayah gitu di situ. Jadi rute agak jauh itu semakin mendekatkan bonding mereka, semakin dekat ke kita. Jadi semakin jauh rute, butuhnya mereka ke kita itu semakin besar gitu loh. Jadi wah aku bisa mengandalkan. Aku bisa ngandelin ayah gitu. Dan ayah harus bisa diandalkan di waktu itu, ngono ya. Ojo dijak atuh ae tinggal. Makanya aku itu meyakini ada dua hal waktu yang kita itu harus ada, Pak. Ketika anak itu butuh dimotivasi, itu kita harus ada, hadir di sana menemani, dan anak diapresiasi. Itu harus ada kita. Ojo sampai dua waktu ini kita gak ono ngono. Terus digantikan orang lain, bahaya Pak. Waduh. Begitu, luar biasa. Mantap ya obrolan kita kali ini, mulai dari bike to work, terus kemudian kebiasaan baik bersepeda yang seharusnya itu kita harus bingung sebenarnya kalau misalkan setiap hari kita gak olahraga itu udah bingung, ada yang hilang, seharusnya begitu ya. Seharusnya. Terus sampai kita sepeda itu mendekatkan bonding dengan anak, itu kan luar biasa. Apa sing apa jenenge ini nih,
terhadap anak ini, tahu nggak sih mereka ngeluh ngono misalnya katoan pi ngono. Iya. Pernah, Tahu ya. pernah. Terus Sebetulnya ketika- dia Ketika tanya, ngeluh apa sing sampean lakono? bentar lagi nyampe. Ya itu tetap tipuan cyclist, Iya. bentar lagi Jangan nyampe. percaya cyclist ya caranya Om. Bentar Yo. lagi nyampe gitu. Karena apa ya? Sebetulnya anak saya yang kedua itu dia, kita mau kemana sih, Pi? Ini kita mau kemana sih? Udah ikut aja. Udah ikut aja. Jadi dia itu ya juga menerka-nerka dan menebak-nebak jaraknya berapa. Tapi kalau saya bilang jarak, dia kan juga masih belum bisa mengestimasi untuk misal katakanlah 10 kilo. Iya, 10 kilo itu 10 kilo effortnya kayak opo. seperti apa? Nggak bisa. Jadi dinikmati aja sebisa mungkin. Iya. Dan itu akan diingat seumur hidupnya loh, bro. Ketika dia sudah mencapai sesuatu itu akan diingat. Ya. Luar biasa itu. Anakku sing Gaza nomor 1 sing saiki nang pondok itu. Ya itu akan jadi ingatan itu ketika dia berhasil Surabaya Bromo balik mana Surabaya itu. Di kelas 2 SMP. Itu dia kan gak ngerti ya. Sepedaan nang Bromo itu ya apa? Iya. Merengut mana juga sampai. Tapi ketika sedihnya dia, kecewanya dia itu ya pas saat itu. Iya. Ketika sudah sampai oma, dia kembali aktivitas biasa, dia akan mengingat sebagai capaian yang luar biasa. Iya. Dan itu Biasa. seumur hidupnya akan dikenang. Gitu. Kamu ke Bromo umur berapa? Dia udah sampai Bromo 2 SMP. Di saat yang lain teman-temannya masih ya goes kampung-kampung. Dan gara-gara itu loh, dia tuh jadi kan nang sekolah ya Pak. Itu ketika perpisahan itu semua akan mendapat julukan. Julukan ini akan diingat. Iku yo ambek gurune dengan kesepakatan sama gurunya. Gurunya yang membuat julukan. Anakku itu dapat julukan sang penakluk. Woi, kan keren kan? Iku digaekno Pak, iki nih apa jenenge kaya apa? Nah, ini sing kenang-kenangan iku, sing teko marmer iku. Nah, plakat ngene iku dikei ono fotone anakku terus sang penakluk. Dan itu keren kan? Mantap loh. Iya. Jadi sepeda itu bisa macam-macam ya. Efeknya kepada kita, kepada anak juga, dan ini jangka panjang. Jangka panjang. Mana? Dan kalau untuk yang suka olahraga itu kan bisa istilahnya selain takdir ya, maksudnya usianya bisa lebih panjang, bisa sampai menikmati, bisa sampai lihat cucu, insya Allah. Iya. Kalau untuk bonus bisa sampai lihat cicit. Iya. Itu salah satu siklus hidup yang kalau kata ayah saya itu komplit. Hidup komplit itu bisa sampai lihat cucu, gendong cucu, itu tandanya hidupmu sudah komplit, sudah penuh. Maksudnya kalau Iya. bonus itu sampai cicit bonus. Yo gendong lah. Nah lihat Iya. tok itu tapi loro kan yo kan. Iya, betul. Jadi untuk alasan untuk tetap sehat di hari tua ya tetap olahraga, Iya, dibangun iya, mulai dari iya. sekarang habitnya. Iya. Seperti itu. Nek nunggu-nunggu sepertinya akan moro-moro sudah tua gitu. Iya. Wong kita scroll HP ae gak Bisa, terasa ya. Bisa sak jam, bisa 2 jam. Kita scroll HP iso loh, sak jam. Masa olahraga gak iso. Ya. Apa Bu terakhir? Bu? Closing statement. Tetap di jalur yang benar ya. Jadi kalau olahraga meskipun diejek tiap hari olahraga, ngapain sih olahraga terus? Apa nggak capek? Ya sebetulnya capek, cuma lebih capek lagi bayar biaya rumah sakit. Kan ya. Tahu nggak sih diejek? Hmm? Tahu nggak sih diejek? Enggak, selama sejauh ini enggak pernah. Bahkan pakai sepeda ini di gedung kenegaraan enggak ada yang ngejek. Yo batin balik.
Enggak, paling yo Sepeda elek ngono. sepedamu parkir nandi. Sepedamu parkir nandi. Sana. Enggak ada Tapi yang ngecek. ketika apa baik tuh nggak iki sempat malu nggak sih? Enggak. Kan saat durungnya anu kan road bike keren ngono kan. Enggak. Enggak ada malu. Soalnya saiki kan lebih keren dari sepedanya sampean ya. Sampean kan sepeda awal-awal kan sepedanya Iya. keren. Wonge numpang keren ngono. Iya, Saiki iya. wong lebih keren daripada sepedanya. Enggak sepeda apapun tetap keren ya. Enggak ada yang ngecek kalau ini bisa speednya bisa sama-sama RB, enggak ada yang ngecek kok. Maklek. Kalau speednya sama-sama RB enggak ada yang ngecek kok. Tahu pancen. Sierra Racing. Turun. Oke. Selamat ya. Siap. Turun.